Oke, ya teman-teman, selamat datang kembali di channel gua dan selamat datang kembali di konten ngobrol bola gua. Dan di video kali ini gua mau ngebahas pelatih hebat bola lagi. Nggak kayak kemarin. Kemarin kan udah pelatih Spanyol, sekarang pelatih hebat asal Italia. Dan yang gue sebutin juga nggak sebanyak kayak kemarin, nggak sebanyak kayak pelatih Spanyol. Kan pas pelatih Spanyol gue sebutinnya sampai 5 atau 6 gitu. Mungkin sekarang cuman ada 3 yang gue sebutin, karena kalau gue sebutin semua durasinya panjang atau lama. Dan ya, langsung aja ke yang pertama ada Roberto Mancini. Ya, semua orang tahu lah siapa Roberto Mancini yang kemarin juara Euro Italia itu. Terus juga fans City juga pasti tahu siapa Roberto Mancini ini. Roberto Mancini mengawal kepelatihannya nggak langsung jadi pelatih. Dia pas selesai pensiun nggak langsung jadi pelatih, tapi jadi assistant manager dulu. Roberto Mancini menjadi assistant manager di Lazio dari tahun 2001 sampai tahun 2000 bukan dari tahun 2000 sampai tahun 2001, tepatnya bulan Juni tahun 2000 hingga bulan Januari tahun 2021. Cuma 6 bulan, berarti 6 bulan lah jadi assistant manager Lazio. Masih di tahun yang sama, 2001, diangkat jadi pelatih Fiorentina dari tahun 2001 sampai tahun 2002. Dan di Fiorentina ini Roberto Mancini mendapatkan trofi pertamanya bersama Fiorentina, yaitu trofi Coppa Italia setelah mengalahkan AS Roma itu. Agregatnya 2-1. Iya, 2-1. Leg pertama 1-0, leg kedua 1 sama. Jadi buat yang belum tahu, apa final Coppa itu pas dulu-dulu 2 leg ya. Maksudnya 2 laga, leg 1 sama leg 2, beda sama sekarang. Kalau sekarang kan cuma 1 laga doang tuh. Kalau dulu 2 leg, itu sampai tahun 2006 atau 2007 gitu, 2 leg itu final Coppa Italia. Terus habis dari Fiorentina di tahun 2002 diangkat lagi jadi pelatih Lazio dari tahun 2002 sampai tahun 2004. Sama berhasil juara Coppa Italia juga, mengalahkan Juventus dengan agregatnya berapa ini? Ngalahin Juventus itu agregatnya 4-2. Leg pertama 2-0, leg kedua 2 sama. Ya, sama juga kayak sebelumnya, klub sebelumnya juara Coppa Italia juga. Di musim 2003-2004, berarti musim keduanya. Musim pertamanya nggak dapat apa-apa, musim keduanya baru dapat Coppa Italia. Sehabis dari Lazio di tahun 2004 diangkat atau pindah ke Inter Milan, latih Inter Milan dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Di Inter Milan juga bagus lah. Ya, dari tahun 2004 sampai tahun 2008 Inter Milan dominasi Serie A, Coppa Italia juga lumayan lah. Di musim pertamanya, musim 2004-2005 itu juga sama, juara Coppa Italia, terus juara Super Coppa Italia juga, Super Coppa Italia tahun 2005. Terus musim berikutnya lagi, musim 2005-2006 sama juga, juara Coppa Italia, juara Super Coppa Italia 2006, dan satu lagi juara Serie A. Gelar Serie A pertama berarti ya buat Roberto Mancini. Terus musim berikutnya lagi, bentar, musim 2006-2007 juara Serie A juga, juara Serie lagi. Terus musim 2007-2008 juga Serie A lagi. Berarti di Inter Milan ya lumayan lah, 3 Serie A, 2 Coppa, 3 Super Coppa Italia. Berapa itu? 7 trofi bersama Inter Milan. Ya lumayan lah, bisa mendominasi Serie A bersama Inter Milan. Anak asuh juga pasti udah pada tahu lah, buat yang awam, yang bokap-bokap, bapak-bapak, kayak Julio Cesar, terus ada Marco Materazzi, terus juga ada Xavier Zanetti, terus juga ada Adriano. Ya buat yang umurnya lumayan tua pasti tahu lah. Terus habis dari Inter Milan, selang setahun, kan di Inter Milan sampai tahun 2008. Selang setahun, 2009 baru diangkat jadi pelatih Manchester City dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Ya, musim pertamanya 2009-2010 nggak dapat apa-apa, tapi di musim keduanya berhasil juara FA Cup
itu ngalahin Stoke City. Bener ya, ngalahin Stoke City, skornya 1-0 yang dicetak gol oleh Yaya Toure. Terus musim berikutnya lagi, musim 2011-2012, itu juga dapat trofi lagi. Pasti tahu lah fans City spesial, karena di musim ini Roberto Mancini berhasil membawa Manchester City juara Premier League yang pertama kali ya. Ya, fans City ya, wajib kenal lah sama pelatih ini, karena berhasil ngebawa Manchester City juara Premier League untuk pertama kalinya ya di musim 2011-2012. Ya, squad-squadnya juga kayak Joe Hart, terus ada Vincent Kompany, terus ada Milner, terus ada Stefan Savic yang sekarang main di Atletico Madrid. Strikernya ada Zeko, terus ada Aguero juga, terus ada Balotelli juga. Terus habis dari Manchester City 2013 kan di Manchester City kelar. Baru masih di tahun yang sama, di tahun 2013 juga sampai tahun 2014 itu ngelatih klub Turki, Galatasaray. Terus itu juga semusim doang, tapi dapat trofi juga, trofi Turki Cup musim 2013-2014. Ya walaupun semusim tapi dapat trofi juga satu, lumayan. Terus habis dari Galatasaray tahun 2014. Baru habis dari Galatasaray 2014 sampai 2016 ngelatih Inter Milan. Balik lagi ke Inter Milan. Tapi sayangnya itu juga nggak dapat apa-apa. Karena ya tahun-tahun segitu tau lah dominasi siapa. Dominasi Juventus juga dominasi juara Serie A. Terus juga di Coppa Italia ada AC Milan, ada Napoli juga. Ya Inter Milan tahun segitu ya maksudnya nggak apa ya, nggak nggak bisa bersaing lah, masih ada yang lebih top pokoknya. Terus habis dari Inter Milan di tahun 2017-nya ngelatih Zenit sampai tahun 2018. Di Zenit juga nggak dapet apa-apa, pindah lagi atau diangkat lagi ke timnas Italia dari tahun 2018 sampai sekarang ya. Ya prestasinya kalian pasti udah pada tahu lah, prestasinya yang kayak kemarin tuh juara Euro tahun 2020, unbeaten 37 laga. Ya bagus lah, tapi sayangnya di Piala Dunia belum lolos itu, harus harus ngelewatin babak playoff dulu. Grupnya playoff semifinal kan dia ketemu sama Turki apa sama siapa ya, sama Medica apa gitu, pokoknya nggak bisa lolos ke Piala Dunia dulu karena harus ngelewatin babak playoff dulu. Dan mungkin Roberto Mancini segitu dulu, emang segitu ya, maksudnya nyampe di Italia sampai sekarang. Semoga aja Italia lolos Piala Dunia. Tapi kalau Piala Italia lolos, Ronaldo nggak lolos berarti ya. Dan ya abis dari Roberto Mancini pindah ke Carlo Ancelotti. Sama kayak Roberto Mancini, Carlo Ancelotti juga habis pensiun dari pemain gak langsung jadi pelatih, tapi jadi asisten manajer dulu. Menjadi asisten manajer Italia dari tahun 1992 sampai tahun 1995, 3 tahun jadi asisten manajer. Terus habis dari Italia sebagai asisten manajer pindah ke klub divisi 3 Italia kalau nggak salah ini. Nama klubnya Reggiana. Cari aja dah. Nama klubnya Reggiana. Ini klub pertama Carlo Ancelotti ya, kepelatihannya. Klub Reggiana melatih dari tahun 1995 sampai tahun 1996. Ya nggak dapat apa-apa. Baru berikutnya lagi dari tahun 1996 sampai tahun 1998 itu ngelatih Parma 2 tahun, sama nggak dapat apa-apa juga. Terus dari Parma kan 1998, selang setahun 1999 dipanggil untuk jadi pelatih Juventus dari tahun 1999 sampai tahun 2001. Berarti Juventus 99 gantiin ini ya, Marcelo Lippi ya. Ya Marcelo Lippi di tahun 1999 diganti sama Carlo Ancelotti. Sama di Juventus juga nggak dapat apa-apa.
Baru habis dari Juventus pindah ke AC Milan. Dari tahun 2001 sampai tahun 2009. Ya, awal mula kita mengenal Carlo Ancelotti lah. Karena prestasi dari Milan bagus-bagus banget ya. Di musim pertamanya langsung musim 2002-2003 itu berhasil juara Coppa Italia, ngalahin AS Roma dengan agregat 6-3. Leg pertama 4-1, leg kedua 2-2. Leg pertama 4-1, 4 gol dicetak oleh Serginho melalui penalti, terus juga Ambrosini, terus ada Shevchenko juga. Terus leg kedua 2 sama, golnya dicetak oleh Rivaldo dan Inzaghi. Dan masih di musim yang sama, musim 2002-2003 itu berhasil juara Champions League, kalahin Juventus di babak adu penalti dengan skor di ininya full time sampai 2-2, sampai extra time lah, sampai extra time 0-0. Baru pas di babak adu penalti skornya 3-2. Juventus yang berhasil kan 5 penendang. Juventus yang berhasil cuma 2, Brindelli sama Del Piero. 3-nya gagal. Yang 3-nya itu Trezeguet, Zalaeta sama Montero. Sedangkan kalau AC Milan tuh yang berhasil 3, yang gagal 2. Yang berhasil tuh Serginho, ada Nesta, terus ada Shevchenko. Yang gagal ada Seedorf sama Kaladze. Ya, berhasil juara Champions League. Trofi bergengsi pertama buat Carlo Ancelotti, langsung juara Champions League. Terus terus di musim berikutnya lagi, musim 2003-2004 itu juara Serie A, terus juga juara Supercoppa Italia tahun 2004. Nah, tadi gue lupa nyebutin di tahun 2003 juga berhasil juara UEFA Super Cup, ngalahin Porto 1-0. Porto yang juara Europa League. Terus di musim berikutnya lagi, musim 2004-2005 nggak dapet apa-apa. Baru di musim berikutnya lagi 2005-2006 juga nggak dapet apa-apa. Di musim berikutnya baru di musim 2006-2007 itu berhasil juara Champions League, ngalahin Liverpool. Skornya 2-1, 2 gol dicetak oleh Inzaghi dan 1 gol lagi dari Liverpool dicetak oleh Kuit. Ya, 2-1 skornya. Terus berhasil juara Super Cup juga di tahun 2007, ngalahin Sevilla dengan skor 3-1. Juara Piala Dunia Antar Klub juga tahun 2007, ngalahin Boca Junior dengan skor 4-2. Di gue penyebutin juga di musim 2004-2005 juga walaupun nggak dapet apa-apa tapi berhasil juara, maksudnya berhasil nyampe final Champions League ya. Musim 2004-2005 itu cuman sayangnya kena comeback dari skor awal 3-0 unggulan 9, kena comeback jadi 3-3, terus ke babak adu penalti ya kalau nggak salah ya. Iya, babak adu penalti. Sayang udah capek-capek sampai final unggul 3-0 kena comeback. Terus abis dari AC Milan kan 2009, masih di tahun yang sama 2009 sampai tahun 2011 ngelatih Chelsea. Berhasil juara Premier League musim pertamanya 2009-2010, terus juga juara FA Cup musim 2009-2010, terus juga Community Shield tahun 2009. Berarti ya 3 trofi 2 tahun di Chelsea. Premier League 1, FA Cup 1 sama Community Shield 1. Terus habis dari Chelsea di tahun 2011-nya sampai tahun 2013, 2 tahun juga ngelatih PSG. Berhasil juara Liga Prancis musim 2012-2013. Setahun doang ya berarti ya. Kan dari tahun 2012 sampai tahun 2013. Ya setahun doang. Setahun atau semusim lah. Berhasil juara Liga Prancis. 1 trofi lumayan. Pemain-pemainnya di PSG kayak Sirigu yang kiper Genoa sekarang, ada Thiago Silva, ada Maxwell, ada Verratti, ada Ibrahimovic, terus masih ada Kingsley Coman. Nah, terus habis dari PSG di tahun 2013 diangkat jadi pelatih Real Madrid.
habis dari PSG 2013. Terus masih di tahun yang sama 2013 juga dipanggil atau ngelatih Real Madrid dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Ya, di musim pertamanya keren. 2013-2014 berhasil juara Champions League untuk Real Madrid, gelar UCL yang ke-10 yang dikenal dengan La Decima. Ya, gelar Champions League yang ke-10 buat Real Madrid. Ngalahin Atletico Madrid di final pertama, ya final yang berkesan lah. Maksudnya yang paling diingat sama fans Madrid kali ya. Karena menang berhasil comeback ke berkat Sergio Ramos jadi ke babak extra time. Awalnya Atletico Madrid unggul dari gol Godin 1-0, baru di menit-menit terakhir Ramos ngegolin jadi skornya sama, dilanjut ke extra time dan ditambah 3 gol lagi dari Marcelo, ada Gareth Bale juga ditambah sama Ronaldo juga, jadi skor akhirnya 4-1. Terus habis juara Champions League, juara UEFA Super Cup tahun 2014. Terus juga juara Piala Dunia Antar Klub 2014 juga. Terus di musim berikutnya 2014 2015 ya nggak dapet apa-apa. Habis itu karena nggak dapet apa-apa, pindah ke Bayern Munchen dari tahun 2016 sampai tahun 2017, semusim doang. Tapi berhasil juara Bundesliga musim 2016-2017, terus juga juara Piala Super Jerman tahun 2016. Terus berhasil juara Piala Super Jermannya 2 kali, pertama 2016, yang kedua 2017. Berarti walaupun semusim berarti dapat 3 gelar ya. 1 Bundesliga, 2 Piala Super Jerman. Terus habis dari Bayern Munchen di tahun 2018 sampai tahun 2019 ngelatih Napoli. Setahun doang, karena dapat apa-apa juga. Habis dari Napoli pindah ke Everton dari tahun 2019 sampai tahun 2021, dan ya nggak dapat apa-apa juga karena ya gitulah, Everton susah bersaing di papan atas. Terus habis dari Everton pindah ke Real Madrid dari tahun 2001 sampai sekarang, dan prestasinya yang di Real Madrid yang era keduanya, maksudnya pelatihan yang kedua kalinya lah, Real Madrid berhasil juara kemarin, juara Super Copa Spanyol ngalahin Athletic Bilbao ya. Iya, ngalahin Athletic. Iya benar gak sih? Lupa. Kan semifinalnya Real Madrid lawan semifinalnya Real Madrid lawan Barca. Terus semifinal yang kedua Atletico lawan Athletic Bilbao. Nah, yang menang Real Madrid sama Athletic Bilbao ketemu di final. Ya benar. Real Madrid vs Athletic Bilbao di final. Ya. Sampai situ mungkin tentang Carlo Ancelotti sampai Real Madrid tadi ya. Sampai sekarang. Terus habis dari Carlo Ancelotti pindah ke Marcelo Lippi. Ini pelatih gue belum lahir ini, maksudnya udah lahir tapi masih kecil. Marcelo Lippi awal pelatihannya nggak ini ya, klubnya banyak, cuman yang gue sebutin langsung ke klub besarnya aja ya. Yang pertama klub besar itu Atlanta, ngelatih dari tahun 1992 sampai tahun 1993. Habis dari Atlanta pindah ke Napoli dari tahun 1993 sampai tahun 1994, sama setahun juga. Nah, baru habis dari Napoli pindah ke Juventus dari tahun 1994 sampai tahun 1999. Ya, berhasil di musim pertamanya
Di musim 1994-1995 itu juara Serie A, juara Coppa Italia, sama juara Supercoppa Italia tahun 1995. 3 gelar langsung di musim pertamanya. Di musim keduanya 95-96 juara Champions League, ngalahin Ajax kalau nggak salah itu. Ajax di babak adu penalti juga. Terus juga habis dari Champions League juara UEFA Super Cup juga di tahun 1996. Di tahun berikutnya lagi di musim berikutnya lagi maksudnya di musim 1996 1997 itu juara Serie A, terus juga juara Supercoppa Italia tahun 1997. Di musim berikutnya lagi musim 1997 1998 juara Serie A juga. Terus ya di Juventus lumayan banyak lah prestasinya, juara Serie A, juara Champions League, juara UEFA Super Cup, juara Supercoppa Italia. Dan kalau yang gue lihat dia kebanyakan juaranya kalau di klub sama Juventus berarti ini pelatih bersejarah kali ya buat Juventus kali ya, karena pelatih terakhir kali yang berhasil juara UCL juga di musim 1996. Skuadnya gue inget karena gue inget sih gue ingetin, belum lahir gue tahun segitu. Yang gue baca itu kipernya Angelo Peruzzi, terus backnya Ciro Ferrara, terus gelandangnya Didier Deschamps, Antonio Conte, terus depannya itu Del Piero, Gianluca Vialli, terus sama Fabrizio Ravanelli. Itu 3 trio itu. Belakangnya Antonio Conte sama Didier Deschamps, satu lagi siapa gitu. Belakangnya backnya yang gue tahu Ciro Ferreira, kipernya Angelo Peruzzi. Nah itu squad Champions League 95-96 Juventus. Nah habis dari Juventus kan kelar 1999 tuh Lippi di Juventus. Nah baru pindah ke Inter Milan dari tahun 1999 sampai tahun 2000. Sayangnya nggak dapat apa-apa. Karena nggak dapat apa-apa, pindah ke Juventus dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Balik lagi ke Juventus dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Di musim pertamanya sama juara Serie A, langsung juara lagi, juara Serie A, terus juga juara Supercoppa Italia. 2 tok itu di musim pertamanya di kepelatihan yang kedua kali di Juventus. Terus di musim berikutnya lagi, musim 2002-2003 sama juara Serie A, sama juara Supercoppa Italia tahun 2003. Terus habis dari Juventus kan dari tahun berapa tadi? Bentar. Juventus itu yang kedua kalinya dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Nah, pas udah selesai masanya Juventus dari tahun 2004 sampai tahun 2006 ngelatih Italia. Di Italia berhasil juara Piala Dunia 2006. Ngalahin Prancis itu. Skornya sampai extra time 1-1 sama. Tapi di babak adu penalti 5-3. Penendang Italia 5-5-nya gol semua. Ya kayak yang gue sebutin nih, Pirlo gol, Materazzi gol, Daniel De Rossi gol, Del Piero gol, sama Grosso gol. 5-5-nya gol. Terus kalau Prancis siapa tiganya ya nggak tahu dah. Pokoknya yang gagal yang gue inget Trezeguet doang tuh yang gagal kalau nggak salah. Ya Trezeguet gagal ya kalau nggak salah itu. Berhasil juara Piala Dunia tahun 2006 itu. Sampai tahun 2006 doang. Baru selang 2 tahun nganggur. 2008 kan 2006 sampai tahun 2008 nganggur tuh selang 2 tahun. Nah 2008 balik lagi ke timnas Italia di tahun 2008 sampai tahun 2010. Ya sayangnya nggak dapat apa-apa juga. Terus dari timnas Italia selang 2 tahun lagi dari 2010-2012, di tahun 2012 nya ngelatih klub Cina namanya Guangzhou Evergrande dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Ya lumayan juga di Cina, berhasil juara Liga Cina musim 2011-2012, terus juga Cina Cup 2011-2012. Terus musim 2012-2013 juga sama juara Liga Cina juga. Ya di Cina juga lumayan 3 trofi bersama Guangzhou Evergrande.
itulah pokoknya namanya. Dan ya karir Marcelo Lippi cuma sampai di situ doang, sampai di Guangzhou Evergrande sampai situ doang. Dan ya cuma 3 itu doang yang gue bahas. Kalau gue bahas lagi banyak, sebenarnya masih ada banyak malahan, kayak Antonio Conte, terus ada Claudio Ranieri, terus ada Max Allegri juga, terus ada Simone Inzaghi juga, terus ada siapa lagi ya kemarin yang gue bahas ya, ada Stefano Pioli juga, ada Maurizio Sarri juga. Gue nggak bisa ngebahas itu, nggak bisa ngebahas semuanya karena 3 tadi aja udah 25 menit. Ntar gue netnya mau gue upload hari Kamis, ngedit 2 hari, ngebut gue ntar capek ngedit. Gue ngedit yang video pertama itu berapa hari ya, 3 hari 4 hari gitu, soalnya capek, pinggang gue sakit. Dan mungkin yang lainnya gue singkat aja, kayak Antonio Conte itu juara Serie A bersama Juventus musim 2011, 2012, 2012, 2013 dan 2013, 2014. Tiga musim beruntun ya. Ya tahu sendiri lah Antonio Conte, jawaranya di liga-liga, Liga Inggris, Liga Italia kemarin, Milan, Juventus juga. Antonio Conte juga juara Premier League bersama Chelsea di musim 2016-2017. Terus ada Claudio Ranieri, prestasi klubnya banyak, tapi yang gue sebutin prestasinya nggak banyak ya, kayak Valencia, bersama Valencia tuh juara UEFA Super Cup tahun 2004. Berarti main di UEFA Super Cup tahun segitu sisaan Rafael Benitez kalau nggak salah, yang berhasil juara Europa League musim 2003-2004 ya. Terus juara La Liga juga bersama Valencia loh di musim 1998 1999. Terus juga juara Premier League juga bersama Leicester City di musim 2015-2016. Pelatih underrated gitulah pokoknya, nggak usah bahasa Inggris cok. Terus habis dari Claudio Ranieri kita ke Maurizio Sarri juga lumayan prestasinya, juara Europa League sama Chelsea di musim 2018-2019. Terus juga sama Juventus juara Serie A ya kalau nggak salah musim 2019-2020. Terus habis dari Maurizio Sarri ke Max Allegri, sama musim pertama di klub pertamanya kayaknya 9 deh, atau ada lagi. Pokoknya klub besarnya pertama 9, juara Serie A musim 2010-2011. Terus juga habis dari AC Milan pindah ke Juventus, juara Serie A juga sama, beruntun lagi musim 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019. Ya, 5 kali juara Serie A beruntun, dan 2 kali final UCL cuman kalah. 2015 kalah sama Barcelona, 2017 kalah sama Real Madrid. Sama Barcelona 3-1, sama Real Madrid 4-1. Sama Barcelona di eranya MSN, Messi, Suarez, Neymar. Dan di musim 2017-nya BBC. Tapi BBC 2017 kayaknya setahu gua line up finalnya itu Benzema sama ini doang, Benzema sama siapa? Ronaldo. Terus belakangnya itu Casemiro, Modric, Kroos sama Isco kalau nggak salah. Dan ya segitu dulu kali ya pembahasan pelatih buat Italia. Udah berapa? Setengah jam. Tuh, kalau gue ngebahas semua sejam kali ini ada. Dan video ini mungkin bakal gue upload hari Kamis. Gue bakal ngebut ngeditnya. Dan gue harap kalian terhibur, bisa menambah wawasan sepak bola kalian. Dan gue nggak mau jadi gue juga sebenarnya bagi ngobrol bola ini yang gue sebutin tadi, gue juga ngeriset dulu, soalnya gue juga ada yang gue nggak ketahui.
gue nggak sepenuhnya maksudnya nggak sepenuhnya paham bola banget lah. Gue nggak mau jadi yang paling tahu. Gue juga butuh riset, karena gue juga riset begini juga bisa nambah wawasan gue juga, jadi ada timbal baliknya lah. Gue ngeriset, gue ketik, baru gue sebutin lagi, bisa buat ke kalian juga. Dan ya, semoga kalian terhibur, semoga kalian senang. Dan ya gitu aja, jangan lupa subrek.